Durian 2021 mendefinisikan diplomasi sebagai komunikasi antara orang asing. Watson 1982 berpendapat bahwa diplomasi adalah dialog antar negara, sedangkan Bull 1995 berpendapat bahwa diplomasi adalah komunikasi yang memfasilitasi masyarakat internasional profesi diplomatik menjadi penjaga gagasan masyarakat internasional. Viotti dan Kauppi 2021 menggambarkan diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional dengan komunikasi untuk membangun negosiasi yang mengarah kepada tawar-menawar atau kesepakatan. Gastrodiplomasi adalah bentuk diplomasi melalui jalur makanan atau juga dikenal dengan diplomasi kuliner yang dapat mempengaruhi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu untuk memperkenalkan cita rasa kuliner Indonesia dengan banyaknya keanekaragaman kuliner yang dimiliki Indonesia. Dan demikian, Indonesia sering dicap sebagai negara berkembang, dapat menggunakan keuntungan keanekaragaman kuliner tersebut sebagai sarana national branding. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui citra yang baik dalam pariwisata. Peningkatan national branding tersebut pernah diupayakan oleh Indonesia melalui adanya festival kuliner di Beijing yang diselenggarakan oleh KBRI pada tanggal 6 hingga 16 Juli 2017 dengan mengusung tema A Taste of Indonesia. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Agus Wetude. Sebelumnya saya bekerja di salah satu hotel yang berada di Bali, khususnya daerah Nusa Dua. Sebelumnya saya juga pernah menghadiri festival ini yang berada di Beijing dengan tema The Taste of Indonesia, yang dimana kita di sana menampilkan, menonjolkan terutama menu-menu Balinese. Dipilih untuk mengikuti festival yang ada di Beijing tersebut, satu dengan mempertimbangkan kita dari company yang sama, dari Hilton istilahnya, kita mempunyai chain hotel. Di sana kita di mana ada mengadakan festival atau mengadakan suatu event, kita bisa saling bertukaran, saling memberikan support. Kebetulan kontrak Bali yang dipilih. Di Matayam itu yang kita tampilkan di sini, kita mengambil tema istilahnya menjiplaklah dari suatu daerah yang berada di Bali, khusus daerah Gianyar, di mana betutu di sana lebih favoritnya lebih banyak, karena betutu yang di daerah Gianyar ini lebih kering, istilahnya prosesnya dipanggang, di mana dalam perjalanan waktu kita sudah merubah proses itu dengan menggunakan oven sekarang, tetapi tetap dengan otentik kita bungkus dengan daun pisang, daun ubi, itu masih kita gunakan untuk prosesnya. Sedangkan untuk di daerah Gilimanuk, betutunya biasanya agak lebih sedikit basah, seperti kalau umumnya seperti ikan muber nyat-nyat. Spesialisasi dalam pembuatan betutu, poin utama dalam pembuatan masakan Bali itu komposisi dari bahan itu harus seimbang, di mana dalam pengolahan bumbunya itu biar tidak menjadi pengah, artinya atau apalah istilah itu poin utama dari spesifikasi untuk pembuatan bumbu Balinese. Dari pihak KBRI, terutama dari pada saat pembukaan itu Bapak Kedubes sangat-sangat antusias sekali dengan diadakannya festival ini. Beliau berharap tahun-tahun berikutnya bisa mengadakan festival ini. Festival The Taste of Indonesia ini bukan hanya di daerah Beijing, mungkin di daerah Cina lainnya. Respon dari pihak manajemen dari Beijing, dia sangat berterima kasih, karena kita memang di luar dari mempromosikan itu, kita juga memberikan istilahnya trainer kepada chef di sana. Mungkin di sana akan bisa dijadikan menu special of the day, mungkin istilahnya special of the day untuk ayam betutu itu. Sebenarnya untuk memperkenalkan Bali kan sudah terjadi pariwisatanya. Kalau beberapa restoran mungkin bergerak sendiri sudah sih, tapi secara kelembagaan atau birokrasi pemerintah
Ini beberapa tahun yang lalu sempat saya ngobrol sama mahasiswa antropologi itu kan antropologi kuliner. Kenapa Anda nggak kepikiran ekspor ayam betutu? Dibikin sedemikian rupa, diekspor ke luar negeri. Sama ketika dulu orang nggak kepikiran kalau gudeg itu bisa dimasukin ke karet ekspor. Kenapa sekarang anak-anak muda ini bagian dari ekonomi kreatif loh. Kita perkenalkan Bali itu sudah punya nama, sudah punya trademark. Apalagi kalau nanti ayam betutu dari Bali. Ekonomi kreatif untuk anak-anak muda. Anda inilah nanti yang bisa salah satu peluang gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita nggak contohnya aja makanan luar yang masuk ke Indonesia kan, kayak pizza dan lain sebagainya. Di luar tuh ada budaya Thanksgiving menggunakan kalkun, ayam kalkun kan. Bisa jadi nanti Thanksgiving pakai ayam betutu. Membahas mengenai makna dan nilai filosofi ayam betutu berdasarkan pemaparan dari narasumber dan sumber lainnya yang kami dapat, pada awalnya ayam betutu cenderung diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun, meskipun nilai ritual ayam betutu kini sedikit bergeser, kuliner ini tetap merepresentasikan nilai tradisional Bali, seperti misalnya ragam variasi bumbunya yang berbeda sesuai dengan daerah-daerah di Bali. Ayam betutu memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu kuliner dari Indonesia dalam gastrodiplomasi. Hal ini didukung juga oleh nama Bali yang sudah terkenal dan tak asing dalam tingkat internasional.